Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alam semesta adalah ayat-ayat yang tersirat apa yang kita lihat itu adalah ayat. Seluruhnya adalah ayat-ayat yang tersirat. Contohnya, batang kelapa itu sangat penuh makna ketika kita bisa membacanya. Batang kelapa dia berakar sangat kuat. Dan akarnya kuat melebihi daripada yang lain. Dan batangnya lurus, tinggi menjulang. Dan buahnya bermanfaat, sangat bermanfaat. Apa pesan yang ada atau dari sebuah batang kelapa tersebut? Akarnya kuat, mencengkram ke tanah dan menjalar sangat jauh, sangat panjang. Di situ artinya, dalam kita berkeyakinan, dalam kita berkepercayaan, dalam kita bertauhid, dalam kita beragama, itu harus kuat mencengkram. Harus kuat. Yang didasari oleh apa? Karena dia menjalar luas. Luas. Sehingga dia dapat menyerap saripati bumi untuk dijadikan bahan hidup bagi batang kelapa. Bukankah dalam kita beragama pun harus seperti itu? Kita harus kuat. Kuat kita karena jauh bisa merambat. Luas dalam berwawasan. Luas dalam berpikir. Maka bijak dalam bertindak dan berucap. Batang kelapa apa? Batang kelapa itu lurus dan sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada batang kelapa yang bercabang.
Bukankah seharusnya dalam kita beragama, berkepercayaan, berkehidupan pun harus seperti batang kelapa? Yang berdiri tegak, lurus, tak tergoyahkan. Karena bertumpu pada akar yang kuat. Lurusnya batang kelapa berarti sejalan dengan lurusnya kita beragama. Tidak bercabang. Artinya dia sudah sangat yakin, sudah ainul yakin, bahkan batang kelapa itu mengisyaratkan dialah sang hakul yakin. Karena tak pernah bercabang, diterpa angin sekuat apapun, dia tetap bertahan. Tak tergoyahkan oleh apapun. Lalu buah kelapa itu ada kulit, ada tepes, ada batok, dan ada kelapanya, inti kelapanya. Di dalam agama, bukankah itu ada? Bahkan itulah yang diwajibkan di dalam kita beragama. Ada 3 tahapan untuk sampai kepada intinya. Inti yang pertama adalah syariat. Lapisan yang pertama adalah syariat. Apa kata sang kelapa? Itulah kulit. Ini kata sang kelapa. Saya hanya menyampaikan apa kata dia. Karena tugas saya menyampaikan pesan-pesan dari alam untuk semakin menyadarkan kita semua, khususnya diri pribadi saya. Setelah tapas, setelah kulit ada tapas atau tepes. Di dalam agama itulah tarekat. Setelah tapas ada batok yang sangat keras melindungi inti kelapa. Saking kerasnya, saking kuatnya, saking kokohnya, air es di dalam batok tidak dapat menembus keluar. Silakan dicoba. Ini bukti
begitu kerasnya, begitu rapatnya, begitu padatnya sang batok untuk menyaring apapun yang dari luar sang kulit dan sang tapas. Begitu sulit untuk bisa menembus ke inti kelapa. Dan intinya kelapa itulah makrifat. Apa pelajaran yang ada di inti kelapa? Apa pelajaran yang ada di makrifat? Bukankah tidak mungkin orang akan memakan kulit kelapa? Bukankah tidak mungkin orang akan memakan tapas kelapa? Dan lebih tidak mungkin pada umumnya orang akan memakan batoknya kelapa. Karena yang bisa dinikmati dari kelapa adalah intinya kelapa yang ada di dalam kulit, tapas, dan batok kelapa. Dialah yang bisa kita nikmati, yang bisa kita nikmati oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ketika siapapun dari kita sampai kepada intinya kelapa, inilah ayat, salah satu ayat yang tersirat yang belum kita sadari. Untuk dapat menikmati, untuk dapat mengetahui apa itu nikmat dan nikmatnya beragama atau berkehidupan, mari sesulit apapun, sekeras apapun batok kelapa, kita harus dapat melewati batok kelapa tersebut agar kita bisa menikmati intinya kelapa. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dalam kita beragama. Lewatilah syariat. Kita harus melewati syariat. Kita harus dapat melewati tarekat. Dan kita harus dapat menembus hakikat yang keras tersebut. Yang sangat keras. Super keras.
itu adalah hakikat. Kulit kelapa itulah akal atau syariat. Tapas kelapa itulah tarekat. Dan di dalam beragama itulah tarekat. Batok kelapa itulah hakikat di dalam agama. Inti kelapa itulah makrifat. Dalam bahasa agama Islam, tarekat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini pun berlaku buat saudara dan saudariku di luar Islam. Silahkan saudara dan saudariku bertanya kepada guru di mana saudara dan saudariku berada. Di mana saudara dan saudariku bertempat. Apapun agama saudara dan saudariku, pasti itu ada dengan bahasa yang berbeda. Di titik inti kelapa tidak ada yang katanya, tidak ada yang wallahu alam. Semua nyata. Kegaiban Tuhan itu nyata. Gaib itu karena kita masih berada di kulitnya. Karena kita selalu berada di kulitnya, tidak mau masuk ke dalam kulit melewati tapas, apalagi melewati batoknya yang super keras itu. Orang-orang terdahulu, para leluhur kita, bertapa bertahun-tahun untuk bisa mencapai ke titik tersebut dengan bahasa yang mereka pahami di kala itu. Apapun cara kita, mari kita lanjutkan. Jangan hanya terdiam atau terhenti di syariat. Masih jauh saudara dan saudariku. Masih sangat jauh. Karena untuk bisa masuk ke dalam kulit kelapa, melewati tapas, menembus batok yang super keras tersebut, kita haruslah sadar
akan sejatinya diri kita. Sejatinya diri kita itu siapa? Begitu banyak petunjuk demi petunjuk dari Allah. Belumkah ini menyadarkan kita? Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Jika kau cari aku keluar dari dirimu, kamu tersesat semakin jauh, saudara dan saudariku. Maka mari masuklah ke dalam. Jangan keluar. Karena ketika kita melihat keluar, sudah jelas kita tersesat semakin jauh. Sungguh aku yang nyata ini belum bisa menyadarkan. Apapun cara ibadah kita, janganlah kita keluar. Janganlah mencari yang kita sembah keluar. Janganlah mencari Tuhan, mencari Allah keluar dari diri. Karena itu jelas-jelas tersesat. Maka sadarlah. Sadarlah akan diri kita. Akan diri yang sejatinya diri kita. Dengan tidak melihat keluar. Dengan menghilangkan ego, pamrih, dan arogan. Ikhlaslah dalam kita beribadah. Jangan pamrih apapun. Itulah jalan kesadaran. Itulah jalan titian, jalan sadar. Jangan pamrih. Hilangkan pamrih. Hilangkan ego, pamrih, dan arogan kita. Kita akan dapat masuk ke dalam kulit, melewati tapas, menembus kerasnya batok kelapa tersebut, dan dapat menikmati intinya kelapa. Karena hanya dengan sadar
hanya dengan sadar kita akan dapat menyadari. Hanya dengan menyadari kita akan berkesadaran hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.